Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pecinta transportasi dan penjelajah Nusantara. Bertemu lagi dengan saya Azki Rohman. Pernahkah kamu mendengar bus legendaris yang dijuluki si Raja Jalanan? Ya, inilah POELS Antarlintas Sumatera. Bus yang lebih dari 5 dekade menjadi saksi perjuangan jutaan perantau dari Pulau Sumatera menuju ke Pulau Jawa ataupun sebaliknya. Hari ini kita akan menyusuri perjalanan ELS, dari awal berdirinya di sebuah desa kecil di Sumatera Utara, hingga menjadi ikon transportasi jarak jauh dengan menjadi salah satu trayek terpanjang di Indonesia. Semua berawal pada 29 September 1966 di Kota Nopan, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Saat itu, 7 saudagar lokal termasuk Haji Sati Lubis, Efrizal Nursewan, dan Jago Lembang, dalam melihat peluang transportasi di jalur pedalaman belum ada. Awalnya mereka hanya menggunakan truk untuk mengangkut hasil hutan. Namun lambat laun, kebutuhan orang untuk bepergian semakin tinggi. Dari sinilah muncul ide, kenapa tidak sekalian mengangkut penumpang, maka lahirlah PO Antarlintas Sumatera. Trayek pertama adalah Kota Nopan menuju Kota Medan, dengan armada truk Chevrolet C50 yang dirombak seadanya untuk mengangkut penumpang. Tidak ada pendingin, tidak ada suspensi modern, tapi dengan penuh semangat. Kemudian pada tahun-tahun berikutnya, tepatnya 1972, ELS mulai membuka rute baru dari Padang Sidempuan, Bukit Tinggi, Jambi, Padang, Pekanbaru hingga Lampung. Bayangkan, kondisi jalan pada masa itu masih buruk dengan kondisi aspal banyak yang terkelupas, jembatan kayu, bahkan ada jalur tanah merah yang berubah jadi lumpur saat hujan. Perjalanan Medan, Lampung bisa memakan waktu 5 hingga 7 hari. Namun disitulah ketangguhan ELS terbentuk. Para sopir, kernet, dan awak bus terbiasa menghadapi tantangan medan yang sangat berat. Perubahan besar terjadi pada era 1980-an, ketika layanan kapal Ro-Ro mulai tersedia. Bus ELS menjadi pionir yang berani menghubungkan Sumatera dan Jawa. Sejak itu, rute panjang pun lahir, Medan-Jakarta, Medan-Surabaya, bahkan sampai Jember, Jawa Timur. Dengan total jaraknya hampir 3.000 km, inilah salah satu trayek bus terpanjang di Indonesia. Dulu, naik ELS artinya menyiapkan waktu berhari-hari di jalan. Namun banyak penumpang yang justru menikmatinya. Pemandangan Sumatera, pelabuhan penyeberangan, hingga panorama jalur Pantura Jawa. Bus ELS punya banyak hal unik. Armada tidak dimiliki satu perusahaan. Setiap bus dimiliki keluarga pendiri atau mitra, jadi setiap nomor pintu punya cerita sendiri. Bagasi atap jadi ciri khas. Penumpang membawa barang, bahkan sepeda motor kecil, diikat di atas bus. Chassis tangguh seperti Mercedes-Benz Oh dan Hino RK menjadi andalan karena tahan jarak jauh. Sampai sekarang, bus ELS dikenal dengan gaya khas, sederhana, tapi penuh kenangan. Bagi masyarakat Sumatera, ELS adalah gerbang menuju mimpi. Sejak tahun 80-an hingga awal 2000-an, ketika pesawat masih sangat mahal, anak-anak muda merantau ke Jakarta atau kota besar di Jawa dengan naik ELS. Di atas bus ini lahir banyak cerita. Perjalanan pertama seorang pelajar menuju kampus di Jawa. Buruh pabrik yang memulai hidup baru. Pedagang kecil yang merantau membawa harapan untuk keluarga. ELS bukan hanya bus. Ia adalah saksi hidup jutaan cerita perantau. Ketangguhan ELS membuatnya mendapat penghargaan dari Kementerian Perhubungan. ELS juga memegang rekor sebagai operator dengan trayek terpanjang di Indonesia. Tak heran masyarakat menjulukinya, si Raja Jalanan, karena konsisten melayani lintas Sumatera Jawa selama lebih dari 50 tahun.
Dari truk sederhana di Kota Nopan, hingga menjadi legenda yang menghubungkan ujung Sumatera ke Jawa, POELS adalah bukti bahwa ketekunan dan kerja keras mampu menembus batas. Bagaimana menurut kamu? Pernah punya pengalaman naik ELS? Ceritakan di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi.